Saya membersihkan kloset pakai sikat gigimu. Haleluya. Mari sejenak sembah Tuhan, saudara. Pakai waktu yang ada untuk menyembah Tuhan. Renungkan betapa Dia Allah yang baik. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan Engkau, kami muliakan Tuhan sampai selamanya. Haleluya. Mari penuhi setiap kami Tuhan, hati kami limpah dengan pujian. Biarlah tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, sehingga ketika benih firman itu ditabur, benih itu boleh berakar, bertumbuh, berbuah. Kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Pakai bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan, dilayakkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga ketika hamba berkata-kata, tidak ada pengajaran yang menyesatkan, tidak ada pengajaran yang menyimpang ke kanan atau ke kiri, namun semuanya berasal daripada Allah, berasal dari firman Allah yang hidup, Roh Kudus yang berkata-kata kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah kepada setiap kami, karena kami telah siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Puji Tuhan. Shalom saudara. Terima kasih buat pengurus MDK yang hari ini kembali mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saya pikir saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi, karena saya percaya semua kita di tempat ini sudah mengenal siapa saya saudara. Tapi kalau ada yang lupa-lupa, siapa kotek DP nama saya Dev. Siapa tahu ada yang lupa, siapa kotek itu pendeta penama itu yang kecil-kecil dan dia itu. Yang gagah-gagah sedikit. Jangan bilang jelek kok. Puji Tuhan. Saudara, saya akan mulai dengan ini saudara, karena ini merupakan satu topik dan saya pikir tidak semua orang Kristen tahu. Satu kali di jemaat hari Jumat kemarin saya mengajar pendalaman Alkitab atau PA. PA bukan PA orang begini saudara, bahasa Jawa bukan ya saudara, tapi pendalaman Alkitab. Saya tanya begini, menurut jemaat, Alkitab ini itu firman Allah ataukah berisi firman Allah atau bagian dari firman Allah? Nah sekarang kalau saya tanya sama Bapak Ibu Saudara, Alkitab ini berisi firman Allah atau bagian dari firman Allah atau firman Allah? Firman Allah. Nah kalau saya tanya saudara, loh kan di Alkitab ada perkataan iblis. Loh? Ketika Yesus dibawa ke bait suci, lalu berfirmanlah Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis bla bla bla. Itu firman. Itu firman Allah atau bukan? Ketika saya sampaikan ini ke jemaat ricu, saudara, ricu. Ada yang bilang bagian dari firman Allah, ada yang bagian isinya firman Allah. Ada yang bilang juga firman Allah, tapi ketika saya kembali pertanyakan, bagaimana dengan perkataan iblis, saudara? Apakah itu firman Allah? Lalu saya tanya begini, siapa penulis kitab Kejadian? Lalu ada yang jawab pintar, Musa. Setuju, bagus. Lalu saya tanya lagi, saya tanya begini saudara, mana lebih duluan ada atau manusia pertama di muka bumi ini? Musa atau Adam? Lalu mereka ribut. Musa Pak Musa, loh kenapa Musa? Iya karena Musa kan yang tulis kitab Kejadian. Jadi sebenarnya Musa yang tulis lalu Adam lahir. Luar biasa saudara. Saya juga bingung dengan jawaban. Saya bilang Tuhan selama ini saya mengajar jemaat apa begitu saudara. Lalu akhirnya saya mulai menjelaskan. Saya bilang manusia pertama itu adalah Musa. Jarak antara Musa itu kan Adam maksud saya. Manusia yang pertama. Akhirnya ketularan ke saya saudara. Ternyata saudara lebih fokus. Biasa jawaban pendeta ngeles begitu memang kalau salah saudara. Dan saya tanya, saya bilang manusia pertama itu Adam. Dan Alkitab itu mencatat benar-benar Adam. Dan jarak antara Adam dengan Musa itu jaraknya jauh sekali. Kurang lebih saya lupa 3.000 tahun atau berapa ribu tahun begitu saudara. Lalu kenapa Musa yang menulis? Karena begini, saya bilang kenapa Alkitab itu adalah firman Allah? Karena semua berasal dari mulut Allah sendiri. Bagaimana Musa tahu kalau manusia pertama itu adalah Adam? Bagaimana Musa tahu tentang sejarah penciptaan langit dan bumi? Tanpa diwahyukan kepada
Musa. Termasuk juga perkataan iblis. Jadi perkataan iblis itu sebenarnya pewahyuan dari Tuhan. Makanya kalau zaman dulu kalau tulis Alkitab begitu saudara, kalau misalnya salah satu huruf saja, itu harus ulang lagi. Betul ya Pak Domi ya? Dulu saya diajar dosen saya di FTT Jeffrey begitu. Kalau dulu salah penulisan satu titik saja, itu harus ulang lagi saudara. Kenapa? Karena itu benar-benar pewahyuan atau ilham atau firman dari Allah sendiri. Dari mana murid-murid tahu? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yesus dicobai di padang gurun. Padahal cuma Yesus sendiri ada di sana. Dari mana penulis bisa tahu? Dari Roh Kudus. Roh Kudus yang mengilhamkan. Itulah kita sebut bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Alkitab bukan bagian dari firman Allah. Kalau bagian berarti ada yang firman, ada yang bukan. Betul saudara? Atau berisi firman Allah, ada yang isinya firman, ada yang bukan. Tapi Alkitab bilang, tetapi firman Allah ini adalah benar-benar pewahyuan dari Allah. Sehingga kita orang Kristen percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Kenapa? Karena pewahyuan dari Allah langsung untuk para penulis-penulis kitab saudara. Makanya di iman orang Kristen itu ada 3 jenis iman saudara. Iman yang pertama itu disebut dengan historical faith. Apa itu historical faith? Historical faith adalah kita percaya bahwa Alkitab ini satu-satunya sumber kebenaran. Betul saudara? Itu yang disebut dengan historical faith. Kita percaya tentang sejarah Musa. Kita percaya bagaimana bangsa Israel berjalan di padang gurun. Dan seterusnya saudara. Itu namanya historical faith. Tapi banyak iman orang Kristen hanya sampai di sini. Makanya tidak heran masih banyak yang bermabuk. Masih banyak yang barokok. Masih banyak yang kerja tidak benar dan sebagainya. Karena mereka cuma sekedar, ya udahlah saya udah tahu Yesus Tuhan kok. Saya udah tahu Alkitab, saya udah tahu Musa, saya udah tahu Daud, saya udah tahu Elias, sebagainya. Dia tahu. Tapi dia imannya hanya sampai sebatas historical faith. Tapi ada yang kedua saudara, yaitu yang disebut dengan practical faith. Apa itu practical faith? Practical faith adalah iman dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa saudara? Contohnya kalau saya sakit, saya percaya dengan iman, saya pasti sembuh. Itu practical faith. Saya percaya Tuhan sanggup memberkati saya dengan berlimpah-limpah. Practical faith saudara. Atau sebagainya, kalau anak saya tumpang tangan, sebagainya. Dulu saya pernah diajar saudara ya. Waktu saya masih kira-kira SMP begitu saudara, di gereja yang lama. Ada pendeta khotbah. Kalau kamu mau masa depanmu bahagia, nanti kalau ada mobil lewat, tumpang tangan dalam nama Yesus. Nanti jadi mobil seperti itu. Dulu kan saya masih polos-polos, tidak tahu. Jadi saya kalau ada mobil mewah, satu tumpang tangan dalam nama Yesus. Ada mobil Alphard, sekarang saya punya Alphard saudara. Waktu saya Expas. Mirip Alphard, itu saya kasih nama Expas itu Alphard saudara. Gara-gara pengaruh iman waktu masih kecil. Jadi kalau ada mobil mewah, tumpang tangan. Ternyata itu sesat saudara. Itu bukan iman, itu keinginan. Nah berapa banyak, maaf saudara, iman orang Kristen hanya sampai di practical faith. Beriman, tapi maaf, imannya konyol. Ya saudara, itu bukan iman, itu keinginan. Seringkali kita tidak bisa membedakan mana iman yang sebenarnya, mana iman yang cuma sekedar iman yang dinaungi dengan dasar keinginan. Itu namanya practical faith, iman dalam kehidupan sehari-hari. Salah? Ya saya tidak bisa bilang salah juga saudara. Tergantung dari kualitas iman saudara, kepercayaan saudara. Saya tidak bisa menghakimi saudara. Saya tidak bisa bilang itu sesat, tidak bisa saudara. Kalau saya bilang itu sesat, ini live, oh pendeta sesat ini, kan, gitu saudara. Tapi ada yang kita lupakan, yang ketiga, yang namanya saving faith, iman yang menyelamatkan. Saya tanya buat saudara, siapa bapak orang beriman? Nah hari ini kita PA, Abraham ya. Kenapa Abraham disebut bapak orang beriman? Apa karena dia sakit lalu sembuh? Atau karena dia miskin jadi kaya, dia tumpang tangan mobil Alphard dengan imannya jadi, wow luar biasa Abraham dapat mobil Alphard ya. Kalau zaman dulu mungkin kuda putih yang hebat, Pegasus atau kuda Phoenix, wah. Atau apa saudara? Kenapa Abraham disebut bapak orang beriman? Karena saving faith bukan berbicara Tuhan yang memberi buat kita, bukan. Tapi saving faith berbicara apa yang kita beri buat Tuhan. Contoh, kalau saya sakit, Tuhan saya percaya engkau Allah menyembuhkan. Tapi kalau Tuhan pun tidak sembuhkan saya tetap akan menyembah Tuhan. Itu iman. Saya percaya saya diberkati, tapi kalaupun Tuhan belum memberkati saya tetap menyembah Tuhan.
Berapa banyak orang Kristen kecewa, saudara. Saya benar-benar mengalami. Ada orang kaya hebat begitu. Wah, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Namun ketika Tuhan izinkan persoalan, hartanya habis, dia tinggalkan Tuhan. Siapa contohnya? Istrinya Ayub. Nggak usah jauh-jauh. Nggak usah kita pakai orang lain. Istrinya Ayub. Oh, sudah mati jongana. Kutuki jo Tuhanmu. Sudah. Tapi waktu Ayub kaya, ada dia bilang begitu? Tidak. Tapi ada juga orang, waktu miskin, susah, dia cari Tuhan sungguh-sungguh. Ketika Tuhan berkati, dia lupa Tuhan. Saya pernah dulu melayani, saudara, orang yang dulu sama-sama, wah pel-pel gereja, rajin sekali. Wah, hidupnya masih susah, sederhana. Tapi ketika Tuhan berkati dia, saudara, yang masuk gereja bukan dia, cuma DP perpuluhan, dengan DP istri, dengan DP anak. Gembala tanya, mana bapak? Aduh, so sibuk dia. Aduh, usaha so besar. Oh, kata begitu saya datang kunjungi, Pak, kenapa nak masuk gereja? Aduh, sorry, pendeta Dev. Aduh, sibuk sekali saya. Tuh lihat ini. Oh, saya mau banyak urusanku. Yang penting kan istri dengan anakku masuk. Yang penting sampai perpuluhan masuk. Toh, saya bekerja untuk Tuhan. Kelihatannya rohani. Tidak lama setelah itu, saudara, stroke satu badan. Jalan begini. Betul, saudara. Akhirnya apa? Berobat ke sana kemari tidak sembuh. Akhirnya sadar diri. Oh, dulu waktu saya susah, saya rajin pel gereja, saya suka lap-lap kaca, sebagainya. Akhirnya dia minta sama pendeta, kalau boleh saya mau ke gereja, saya mau basapu ulang, saya mau bapel ulang. Lalu didorong di kursi roda. Saudara. Semua orang menangis, tapi saya tidak menangis, saudara. Saya bilang ini pelajaran penting buat hidup saya. Nah, saudara, akhirnya dia meninggal. Ya bersyukur ada yang masih punya kesempatan, biarpun mulut setabengkok masih mau basapu gereja. Saudara. Tapi semua orang menangis, yang orang saksi, kasihan dia. Bukan, jangan kasihani dia. Kasihani diri kita sendiri. Jangan sampai kita jadi seperti itu. Kalau kita masih sehat, masih kuat, layani Tuhan. Saya punya pelayanan, saudara. Saya tidak bicara organisasi lain. Ada beberapa hamba Tuhan dari tempat saya berusaha menutup pelayanan yang saya buka. Bayangkan, saudara, kalau itu orang tidak mengenal Tuhan, lalu dia tutup, tidak masalah. Tapi kalau sama-sama pendeta, misalnya saya tutup pelayanannya Pak Domi, saya berusaha keras, itu saya bilang iman konyol. Betul, saudara, itu bukan saving faith. Bukan kita yang memberi untuk Tuhan, kita yang selalu meminta sama Tuhan. Sampai kapanpun iman kita tidak akan ke sana, saudara. Ini baru pendahuluan, saudara. Mari kita buka dulu bersama dalam kitab Keluaran. Nanti kalau saya tidak baca Alkitab, nanti saya sesat lagi ya. Haleluya. Satu kali, saudara, ada Oma Keti. Bukan Oma Keti. Jangan salah. Keceplosan, salah. Minta maaf Oma Keti. Minta maaf. Ada Oma Keti, saudara ya. Namanya kebetulan Oma Keti, saudara. Jadi Oma Keti ini ya seperti Oma yang sekarang. Cinta Tuhan, takut Tuhan, semuanya dia sangat mencintai Tuhan. Satu kali dia naik kapal. Kalau dulu itu ada kapal namanya Kambuna. Ya kelihatan tuaku ya, jadi tahu sih. Kelihatan saya punya tua. Dulu ada kapal Kerinci. Saya pernah naik itu, saudara. Pendeta setua. Perasaan itu kapal yang mana? Kalau Dobon Solo oke lah. Kalau Kerinci Kambuna yang mana itu? Satu kali, saudara, Oma Keti naik kapal begitu. Dia mau pergi pelayanan. Dia dapat kelas ekonomi, saudara. Nah, kalau di kapal Kambuna itu ada VIP, ada kelas 1, kelas 2 gitu. Lalu dia duduk di dek. Pas dia duduk dek itu tempat makannya orang-orang VIP atau kelas 1. Dia berhoba. Makanannya enak sekali, luar biasa. Ada buah, ada segala macam. Dia lihat DP bawah, ya cuma rantangan. DP isi rono lagi. Aduh, itu minta maaf Oma Keti, bukan Oma Keti ini, saudara, bukan. Itu, aduh, lalu dia berdoa. Tuhan, saya ingin minta apel. Saya ingin makan buah. Ketika dia berdoa begitu, ada anak muda yang lihat. Siapa ini? Oma berdoa begitu. Tuhan, saya minta buah. Suaranya agak keras. Amin. Ya, enggak ada buah. Tunggu 5 menit, Oma berdoa lagi. Dalam nama Yesus, saya minta buah, Tuhan. Ini anak muda perhatikan. Ini Oma so gila barangkali. Enggak ada penjual buah. Dia tunggu-tunggu, jangan-jangan
Ini buah bisa pindah. Kalau ini buah bisa pindah ke sini, saya percaya Tuhan itu ada. Dia seorang ateis, tidak percaya Tuhan. Lalu ketiga kalinya ini Oma berdoa lagi, Tuhan saya minta buah. Terakhirin pemuda datang. Oma, adoso tua Oma, tak usah aneh-aneh. Tidak ada Tuhan. Mana ada Tuhan? Minta buah tidak ada. Oma berdoa aneh-aneh. Tidak ada Tuhan di muka bumi ini. Tidak ada. Lalu keempat kalinya Oma berdoa. Tuhan tolong saya. Nyatakan kuasamu. Nyatakan kemuliaan. Saya minta buah. Akhirnya pemuda ini, karena dia punya tiket kelas 1 atau VIP, dia ke dalam. Dia ambil itu buah apel 1. Ketika Oma berdoa, ini anak muda taruh itu buah. Ketika dia taruh, pas Oma bilang, amin, ada buah. Oh, Oma langsung senang sekali. Puji Tuhan, Tuhan ajaib. Dia tunjukkan kuasanya, ada buah. Langsung anak muda ketawa. Oma so gila. Kita yang kasih itu buah. Nyanda ada Tuhan, kita yang kasih. Langsung Oma berdoa ulang. Tuhan terima kasih. Kalau tadi sudah Tuhan tunjukkan keajaiban, Tuhan kasih buah. Ternyata lebih ajaib lagi. Tuhan pakai anak setan untuk kirim buah ini. Langsung dia bilang, langsung tinggi dia. Tuhan pakai anak setan. Ya itulah saudara. Tuhan bisa pakai segala macam cara saudara. Baik, mari kita buka Keluaran pasal 17. Kita baca 3 ayat saja. Keluaran pasal 17. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Perikopnya di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Sampai situ saja saudara. Kalau kita baca Alkitab ini saudara, jadi membaca Alkitab itu saya ajari buat saudara. Karena saya pernah dikritik saudara. Dikritik begini, Pastor Dev, kenapa setiap kali kau khotbah cuma nanti perjamuan kudus, baru kau pakai setelan jas, pakai stola, pakai celana kain, sepatu pantofel. Kenapa kalau hari biasa kau pakai jeans? Semua diprotes saudara. Lalu saya tanya begini, adakah di Alkitab dilarang seorang hamba Tuhan khotbah pakai jeans? Lalu saya bilang gini, Pak, membaca Alkitab itu harus perhatikan 3 hal. Yang pertama, kalau ada larangan, berarti jangan lakukan. Betul saudara? Yang kedua, kalau ada perintah, harus lakukan. Karena kalau tidak lakukan berdosa. Nah yang ketiga, kalau tidak ada perintah, tidak ada larangan, artinya boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Tunjukkan sama saya ada ayat yang secara tersplisit dilarang pendeta khotbah pakai jeans. Bukan ada lagi yang tak aneh-aneh lagi. Masa pendeta main Facebook? Aneh. Pendeta kok dilarang main Facebook? Kok? Pendeta apa? Cuma duduk diam berdoa di rumah terus? Kenapa kalau buka Facebook? Tergantung yang menggunakannya. Bahkan juga minta maaf, ada gereja-gereja yang anti dengan perayaan Natal. Ada larangan? Tidak. Ada perintah? Tidak. Boleh lakukan? Boleh tidak lakukan. Ada juga gereja tidak boleh merayakan ulang tahun, nanti cepat mati. Aneh-aneh saudara. Karena katanya umur itu bukan semakin panjang, semakin pendek. Kalau umurnya 70 tahun, dia merayakan ulang tahun ke-40, berarti so tinggal 30 tahun lagi dia mati. Jangan dirayakan. Ini aneh-aneh sekali. Makanya saya bilang buat saudara, kalau baca firman, kalau ada perintah, lakukan. Tidak lakukan, berdosa. Kalau ada larangan, jangan lakukan. Saudara lakukan, berdosa. Tapi kalau tidak ada perintah, tidak ada larangan, boleh lakukan. Dulu saya di Manado, ada kami punya teman, fanatik luar biasa saudara. Tidak boleh nonton TV, tidak boleh pegang handphone. Jadi handphonenya itu cuma Nokia 3315. Nokia 3315. Dari dulu sampai sekarang dia pakai saudara. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, sebagainya. Tidak boleh ke mall. Bayangkan saudara, sampai satu kali ada banjir bandang di Manado, dia tidak tahu kalau rumahnya sudah kebanjiran. Kenapa? Karena tidak pernah nonton berita, tidak tahu info. Orang sebanjir bandang di sebelah rumah, dia santai-santai tidur. Itu saudara, karena apa? Kurang pengetahuan. Alkitab bilang mengajar kita dengan baik.
Alkitab tidak pernah salah. Kecuali saudara pakai media sosial untuk sebuah misalnya dosa, suka-suka nonton ya yang tidak baik, atau suka-suka mengkritik orang, menghakimi orang, dipakai untuk bertengkar, kan banyak gitu di media sosial. Orang bertengkar saudara. Makanya kalau baca Alkitab, baca pelajari baik-baik saudara. Mengerti dulu bahwa Alkitab ini firman Allah. Ada yang sifatnya larangan, ada sifatnya perintah, dan ada yang tidak keduanya saudara. Berapa banyak gereja tidak boleh makan babi, haram. Padahal mereka tidak mengerti. Kalau ini paling dalam Alkitab lagi, ada 3 hukum di dalam Alkitab. Salah satu hukumnya namanya seremonial. Seremonial itu hukum yang berlaku sampai tiba masa pembaharuannya. Dalam Ibrani 9 ayat 10 dan Ibrani 10 ayat 1. Nanti saudara bisa baca di sana. Siapa waktu pembaharuan? Yesus. Contohnya bagaimana? Kalau misalnya owner atau pak direktur bilang begini, rumah sakit tanggal 1 sampai tanggal 10 itu libur. Sekarang saya tanya, tanggal 11 masih libur? Tidak. Sama halnya dengan firman Tuhan. Ada hukum namanya seremonial. Itu apa? Hukum yang berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Siapa waktu pembaharuan? Yesus. Yesus sudah datang. Semua itu tidak berlaku lagi. Makan babi, makan eri, makanlah. Kecuali kita bicara jaga kesehatan. Tapi kalau bicara bilang menghakimi, berdosa, itu tidak ada. Ada lagi yang kedua, hukum sipil. Apa itu hukum sipil? Hukum sipil adalah hukum yang diberlakukan sama orang Israel. Misalnya perempuan haid tidak boleh masuk tempat ibadah, perempuan tidak boleh melayani, atau kalau ada perempuan yang berzina dirajam dengan batu. Kalau berdosa harus potong kurban, potong domba, potong burung merpati, sebagainya. Itu hukum sipil. Mata ganti mata. Tapi sekarang bangsa Israel tidak memberlakukan itu lagi. Tapi ada satu hukum yang ketiga, namanya hukum moral. Apa itu hukum moral? 10 perintah Allah. Dan itu harus berlangsung secara terus-menerus, tidak pernah habisnya. Jadi saudara kalau baca Alkitab mesti benar-benar memahami. Mesti benar-benar belajar. Dulu saya dibilang gini, Anda perlu sekolah teologia. Bilang sekolah teologia saja, teologia. Karena memang tidak mau belajar saudara. Bukan berarti saya bilang sekolah penting, tidak. Kita luar biasa, masih belajar sekalipun sub. Itu pendalaman untuk kita mengerti supaya kita tidak tersesat saudara. Jadi kalau belajar firman Tuhan harus pahami tentang hukum-hukumnya, tentang aturan-aturannya, bahkan tentang imannya seperti apa. Baik saudara, mari kita belajar bersama. Kalau kita belajar dalam kitab ini bukan pertama kalinya bangsa Israel bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Ini mungkin kalau saya bilang kesekian kalinya. Padahal bangsa Israel adalah bangsa umat pilihan yang dikasihi Tuhan. Bagaimana mungkin kalau saudara punya anak, lalu saudara biarkan dia menderita? Kalau kita punya anak kecil saja umur 5 tahun, lalu dia main-main hujan. Kira-kira apa yang kita lakukan? Pasti kita marahin, betul saudara? Jangan main hujan, nanti kamu kena flu, kena batuk, sebagainya. Masuk, mandi semuanya saudara. Sama halnya dengan Tuhan. Tapi bangsa Israel tidak pedulikan itu. Papa ini kita baru aja bermain hujan sadiki, sudah marah, malas. Mulai bersama. Ini yang terjadi. Dan ini bukan kesekian kalinya. Sebenarnya bangsa Israel itu bangsa yang sangat diberkati Tuhan. Apa kurangnya? Pada malam hari Tuhan kasih apa? Tiang api. Supaya mereka tidak kedinginan. Pada siang hari Tuhan kasih apa? Tiang awan. Itu membuktikan bahwa sebenarnya bangsa Israel diberkati. Hanya bangsa Israel terlalu fokus ke diri sendiri. Nah hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan memberkati kita supaya saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang Tuhan mau saudara. Jadi berkat Tuhan itu, Tuhan memberkati saudara bukan untuk diri saudara sendiri. Tapi saudara diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Coba kita lihat kitab Mazmur pasal yang ke 103 ayat 2-5. Slide bisa ditampilkan, saya tolong dibantu. Kitab Mazmur pasal 103 ayat 2 sampai yang ke-5. Mazmur 103 ayat yang kedua sampai yang ke-5. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu,
yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkoti engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Bagaimana agar hidup kita diberkati menjadi berkat bagi orang lain? Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Berapa banyak kita ketika Tuhan memberkati, kita lupa dengan kebaikan Tuhan. Sehingga seperti saya katakan tadi, banyak orang ketika hidupnya susah, sungguh-sungguh cari Tuhan. Ketika diberkati Tuhan, dia lupa akan Tuhan. Ada juga orang ketika diberkati Tuhan luar biasa, dia ingat kebaikan Tuhan, tapi begitu dia susah, dia lupa kebaikan Tuhan. Itu bukan iman. Tapi kenapa bangsa Israel selalu bersungut-sungut? Karena bangsa Israel melupakan kebaikan Tuhan. Saya percaya dalam hidup setiap kita, Tuhan pernah melakukan kebaikan. Betul saudara? Sehingga banyak kesaksian, saya dengar kalau kesaksian, puji Tuhan oleh karena anugerah Tuhan, sebagainya saya ada sampai hari. Itu kebaikan Tuhan, saudara. Hari ini kita dikasih nafas, kehidupan, kesehatan, itu kebaikan Tuhan. Tapi berapa banyak diantara kita, khususnya orang Kristen, bangun tidur cari kopi, lupa dengan kebaikan Tuhan. Baca Alkitab setiap hari, lupa dengan kebaikan Tuhan. Sehingga Kristen cuma sekedar Kristen. Nanti hari Natal baru masuk gereja. Wih, apa tetangga bilang, Dok? Dorang pikir kita ateis. Apa tetangga bilang? Dorang pikir kita PKI. Jadi kadang-kali kita takut cuma karena omongan orang. Tapi benar, kita tidak memiliki iman saving faith. Kita lupa dengan kebaikan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah memberkati kita ketika kita lupa dengan kebaikan Tuhan. Itu yang terjadi sama bangsa Israel. Kenapa mereka bersungut-sungut? Karena mereka lupa dengan kebaikan Tuhan. Yang kedua, saya mencatat begini. Bagaimana agar hidup kita diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain? Jangan hidup untuk diri sendiri. Ada beberapa banyak di antara kita, hidup kita terlalu fokus dengan kita. Ada orang kerja mati-matian, wah yang penting hidup keluargaku aman. Suami kerja dari pagi sampai tengah malam, ulang begitu terus, saudara. Sampai ada satu ketika, saudara ya, ada Ci dengan Ko. Ci dengan Ko, waktu masih usahanya kecil, wah sungguh-sungguh begitu. Lama-lama usahanya makin besar, kerja siang malam, banting tulang siang malam. Pegawainya dari 5 jadi 10, dari 10 jadi 20, akhirnya jadi 100, begitu terus. Tapi herannya, ini Ko dengan Ci sudah punya karyawan 100, tapi masih dia yang kerjakan. Siang malam, dia kerjakan terus. Sampai akhirnya suatu kali Tuhan izinkan Ci-nya sakit dan meninggal. Waktu Ci-nya sakit dan meninggal, akhirnya kok kurang lebih beberapa bulan merana seorang diri. Lalu dia pikir-pikir, lebih baik saya menikah ulang. Ketika dia menikah ulang, dia bilang, kalau saya cari orang lain susah. Lebih baik sekretaris pribadi saya yang saya nikahi. Lalu menikahlah dia dengan sekretarisnya. Ketika menikah dengan sekretarisnya, lalu beberapa saat kemudian sekretarisnya bilang gini, ternyata ya saya baru sadar. Bukan saya yang kerja untuk Kok dengan Ci. Ternyata Kok dengan Ci yang kerja untuk saya. Coba sudah paham maksudnya? Karena dia kawin dengan Kok yang kaya. Selama ini Ci-nya yang kerja banting tulang mati, Kok-nya lamar dia. Jadi, ternyata Ci yang kerja untuk saya. Bukan saya yang kerja untuk Ci. Betapa bodohnya. Lalu dia bilang, kalau begitu Kok saya mau kerja sampai malam. Saya mau menikmati hidup. Dia yang senang. Terus betapa bodohnya kita kerja untuk diri sendiri siang malam, sehingga kita lupa dengan Tuhan. Kerja salah? Tidak salah. Saya bilang, kerjalah dengan baik, dengan jujur. Kerjalah dengan punya integritas. Kerjalah dengan takut akan Tuhan. Tetapi jangan lupa hubungan dengan Tuhan. Biar Jo, yang penting kita mau balembur Jo, supaya Ibu Esther kasih tambah sedikit, supaya Pak Edwin kasih tambah sedikit, cari muka. Kasihan itu anak menangis di rumah. Sudah jangan nganti-nganti, yang penting kerja. Terakhir bukan cuma dapat doi habis sakit di rumah sakit. Kembali ulang ke rumah sakit. Kerjalah semaksimal untuk diri sendiri. Jangan kerja egois, jangan hanya mementingkan diri sendiri. Tapi belajar melihat orang lain. Saudara, ini cerita benar, saudara. Satu kali saya diundang khotbah di sebuah persekutuan. Seperti ini, saudara. Persekutuan itu lebih besar lagi, lebih banyak. Saya ditelepon, pastor boleh nanti khotbah? Oh siap. Ketika saya lagi persiapan bahan khotbah, tiba-tiba ada suara bilang begini. Ini suara hati atau suara apa? Nanti kamu kalau khotbah, itu persekutuan besar.
nanti kamu dapat PK amplop yang tebal. Saya tak kaget, Tuhan, darah Yesus. Kenapa saya jadi begini? Saya tahu dalam nama Yesus. Saya belajar, tapi suara itu ada terus. Nanti kamu dapat PK yang besar. Nanti kau bisa beli baju, bisa beli ini. Wah, di balik papan itu, wah mantap saudara. Wah, mahal-mahal. Sudah, akhirnya saya persiapan, saya terganggu. Saya berdoa, Tuhan tolong saya. Jangan motivasi saya menyimpang ke kanan ke kiri. Betul saudara, ketika sudah hari H begitu, saya duduk seperti biasa di depan begitu. Ketika saya duduk di depan, suara itu ada lagi. Nanti sabantar, kau akan dapat PK amplop tebal. Tuhan, saya mau khotbah ini Tuhan. Kalau saya khotbah salah, motivasiku salah, hancur ini Tuhan. Dalam saya doa perang Tuhan. Kenapa ya? Bahkan sampai berdiri pun begini, Shalom, nanti kau akan terima amplop. Tuhan tolong saya. Akhirnya saya khotbah saudara. Setelah saya khotbah, amin, penyembahan, saya duduk di depan, suara itu muncul lagi. Nanti kau akan terima amplop 5 PK besar. Tapi PK itu bukan untuk kau. Betul. PK itu bukan untuk kau. Lalu saya lihat, di sebelah, ada Oma Kitty, ini cuma contoh. Memang ada oma-oma, di sebelah ada ibu janda. Di belakang saya ada seorang pemuda. Ya kata seperti Hizkia lah begitu, tapi sudah berkeluarga. Lalu ada bapak-bapak, Tuhan saya mau kasih sama siapa nanti itu? Tidak ada suara apa-apa. Selesai ibadah, saya disalami. Ketika saya disalami, saya benar dikasih amplop coklat. Itu tebal saudara. Saya tidak tahu jumlahnya berapa. Terima kasih pastor buat pelayanannya. Lalu tiba-tiba suara itu bilang begini, kasih sama anak muda itu. Katakanlah seperti Hizkia. Kasih sama dia. Masa mau kasih sama dia? Lebih tak kasih Oma Kitty Jo. Yang lebih tua Tuhan. Kasih Oma Jo. Tidak. Kasih sama Hizkia. Lalu amplop saya kasih sama Hizkia. Lalu Hizkia orang itu peluk saya. Dia bilang, pastor ini untuk saya. Iya itu untuk kamu. Tuhan suruh ambil untuk kamu. Dia menangis saudara. Ketika dia menangis dia bilang, pastor memang saya lagi kesusahan. Saya tadi datang ke sini bensin motor saya habis. Anak saya besok tidak tahu sekolah mau pakai apa. Kami tidak punya uang. Orang tua saya tidak punya uang. Ternyata Oma itu mamanya. Sudah saya dipeluk saudara. Waktu saya dipeluk saya menangis saudara. Pulang itu baru saya bilang, Tuhan terima kasih. Ini pelayanan yang sebenarnya. Terus saudara, saya mengalami itu makanya saya baca, terlebih berbahagia memberi daripada menerima saudara. Saya mengalami itu saudara. Saya sambil nyetir, saya menangis, Tuhan terima kasih. Luar biasa apa yang kau lakukan. Saudara, saya bilang, jangan mementingkan diri sendiri. Tapi saudara belajar melihat orang lain saudara. Kekayaan kita tidak akan bawa mati. Tetapi jadi berkat bagi orang lain. Orang akan kenang sepanjang hidup saudara. Tapi kalau saya hidup diri sendiri, saya bilang, ini untuk saya mau beli baju bagus, saya mau beli sepatu. Maka saya tidak akan dapat berkat apa-apa saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara, bagaimana hidup kita agar diberkati Tuhan sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yang pertama, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Yang kedua, jangan hidup untuk diri sendiri. Yang ketiga, sadari bahwa kita adalah hamba. Wahyu pasal 19 ayat 5. Saya 10 menit lagi selesai saudara. Wahyu pasal 19 ayat yang kelima. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan dia, baik kecil maupun besar. Sadari bahwa kita ini cuma hamba. Apa itu hamba? Hamba adalah seorang pengelola yang dipercayakan Tuhan untuk dia mengelola dengan baik dan benar. Makanya ada perumpamaan tentang talenta. Lalu Tuhan jawab apa? Sabaslah hai hambaku yang setia. Maka akan dipercayakan lebih besar kepadamu. Betul saudara? Sadari bahwa kita ini hamba. Kalau kita cuma ini hamba, maka segala sesuatu yang kita terima pasti kita akan kelola dengan baik. Coba lihat lagi Wahyu pasal 22 ayat 9. Wahyu 22 ayat 9. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Yang bilang ini siapa? Malaikat Tuhan. Jadi waktu Yohanes tersungkur, jangan sembah saya. Saya juga cuma hamba.
Minta maaf saudara. Saya minta maaf saudara. Saya tidak membenci hamba-hamba Tuhan yang besar. Cuma yang saya sesali, berapa banyak hamba Tuhan kalau diundang khotbah harus pakai tarif. Kemampuan khotbah, karunia yang diberikan itu dari Tuhan. Saudara. Saya bukan bilang apa saudara. Semua kita butuh uang, betul. Orang dunia bilang segalanya butuh uang, betul. Tetapi uang bukan menjadi Tuhan bagi kita. Sudah. Melayanilah dengan sepenuh hati. Melayanilah karena mengasihi Tuhan. Kenapa? Kita cuma hamba. Maaf kalau saya harus sampaikan ini saudara. Supaya kita benar-benar mengerti untuk masuk dalam kerajaan sorga harus merendahkan diri. Harus merendahkan hati. Sadari bahwa kita hamba. Saya diberkati kemarin pelayanan di Tada bersama Pak Domi, Ibu Esther. Seorang yang integritasnya bagus. Melayani di ujung kampung, mentok jalan buntu, kampung lagi, 7 tahun. Jemaatnya cuma 5 orang ibu-ibu. Minta maaf, tapi bisa bangun gereja. Coba saudara. Kalau pendeta ini kaya, oke lah. Ya, dia bisa bangun. Tapi dia juga, saya lihat, minta maaf, saya tidak bilang dia bodoh atau depan, biasa saja. Latar belakang biasa saja. Tapi gereja yang dia bangun, kalau saya bilang cukup bagus. Pastorinya jadi, keramiknya bagus, bagus. Harusnya seperti, dia menyadari dia hamba. Nah, seorang hamba pasti diberkati oleh tuannya. Kalau saudara bekerja dengan baik dan benar, saudara mengelola apa yang Tuhan percayakan. Tidak perlu cari muka sama bos, tidak perlu. Lakukan yang terbaik, maka Tuhan juga akan lakukan yang terbaik. Makanya firman Tuhan bilang, lakukanlah segala sesuatu bukan untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Saya bersyukur kemarin, pelayanan kedua seumur hidup saya bisa melayani di penjara. Pelayanan penjara terakhir kali ketika saya lulus kuliah, tahun 2004. Setelah itu saya tidak pernah lagi melayani penjara. Tapi saya bersyukur kemarin, dipercayakan untuk pelayanan di penjara. Tuhan terima kasih. Sehingga ketika Tuhan datang, Tuhan tidak bilang, waktu saya di penjara, mana tidak kunjungi saya. Ada ya Tuhan, ada. Ada Tuhan, ada. Jadi nasar saya sudah terbayar. Saya selama ini bergumul, Tuhan kalau boleh, saya mau melayani penjara nih. Karena saya pernah khotbah, waktu saya di penjara, waktu saya susah, kok tidak pernah kunjungi saya. Lalu saya ingat, iya ya, saya tidak pernah Tuhan. Saya tidak pernah pelayanan penjara. Tuhan bawa saya pelayanan penjara 1 kali saja. Betul Tuhan bawa saya kemarin. Saya Tuhan lunas, aman, tenanglah hidup. Sadari bahwa kita hamba. Yang keempat. Yang pertama, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Yang kedua, jangan hidup untuk diri sendiri. Yang ketiga, sadari bahwa kita hamba. Yang keempat, miliki mental memberi daripada menerima. Saya sudah sampaikan tadi. Miliki mental memberi daripada menerima. Kisah Rasul 20 ayat 35. Terlebih baik memberi daripada menerima. Kalau saudara, yang kelima, sadari bahwa kita adalah warga kerajaan sorga. Filipi pasal 3 ayat 20. Coba baca saudara, Filipi pasal 3 ayat 20. Filipi pasal 3 ayat yang ke-20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Orang yang diberkati dan memberkati orang lain karena dia menyadari dia bukan dari dunia ini. Dia dari sorga. Kalau dia dari dunia ini, harta ini untuk saya. Semua ini milik saya. Oh ini pelayanan saya, punya saya. Oh ini jemaat saya, punya saya. Semua punya dia. Oh ini persembahan amplop, semua punya saya. Kenapa dia bisa bertindak seperti itu? Kenapa pendeta bisa pasang tarif? Karena dia tidak menyadari bahwa dia warga sorga. Tapi kalau orang menyadari saya warga sorga, warga kerajaan Allah, maka semuanya milik kerajaan sorga. Ketika saya diberkati, saya menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Satu kali ada seorang ibu tanya sama suaminya. Karena setelah 15 tahun menikah. Ibu tanya sama bapak, karena memang ibunya ini cerewet. Kan memang perempuan begitu toh. Hai, ada bapak-bapak ini saya bela sedikit. Ibu ini dia tanya sama suaminya. Dia bilang gini, "Pak,
kok sudah 15 tahun kita berumah tangga, saya cerewet, saya suka ngomelin kau, tapi saya lihat kau tidak pernah marah. Saya tidak pernah lihat kau marah-marah banting ini, tapi saya lihat kau selalu masuk ke kamar mandi. Langsung suaminya bilang, iya memang saya selalu masuk ke kamar mandi. Istrinya tanya, ngapain kau di kamar mandi? Menenangkan diri ya? Tidak. Berdoa ya? Tidak. Terus ngapain kau di kamar mandi? Saya membersihkan kloset. Masa membersihkan kloset bisa menenangkan diri? Iya, saya membersihkan kloset pakai sikat gigimu. Jadi bapak-bapak nanti pulang, kalau istri mau marah di kamar mandi ambil dia sikat gigi, kau usah di kloset, kau taruh ulang. Saudari-saudara, bahwa kita adalah warga sorga. Warga sorga, dia akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin saudara. Ini 5 hal yang bisa saya bagi buat saudara. Yang pertama, jangan lupa kebaikan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Yang kedua, jangan hidup untuk diri sendiri, tapi berbagi dengan orang lain. Yang ketiga, sadari bahwa kita hamba. Yang keempat, lebih baik memberi daripada menerima. Yang kelima, sadari bahwa kita adalah warga kerajaan sorga. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian. Kau tahu hati kami Tuhan. Kau tahu apa yang dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau tahu hatiku Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu. Buka kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia berlimpah-limpah. Apa saja yang kau